Halo, selamat siang teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan ya untuk membahas langsung saja contoh bagaimana sih cara kita menganalisis arus kas operasi itu dengan menggunakan metode tidak langsung supaya lebih paham ya teman-teman. Kalau metode langsung kan langsung aja kenaikan dari ada pemasukan dari kas itu berapa langsung dikurangi dengan pengeluarannya. Sedangkan kalau metode tidak langsung itu kan kita harus memfilter dulu apakah dia mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, misal kayak dari komponen dari aset, kewajiban. Nah, itu harus dilakukan analisis terlebih dahulu. Misal di sini ada contoh data berikut ini diambil dari salah satu perusahaan, satu corporation, di mana ini dalam satuan dolar ya teman-teman. Diketahui laba bersihnya adalah 10.000, kemudian penyusutan depresi dan amortisasi 8.000, pelepasan aset tetap atau nilai bukunya secara tunai adalah 1.000, kemudian pajak penghasilan tangguhan untuk tahun pertama dalam kurun tak lancar adalah 400, kemudian laba perusahaan afiliasi yang tidak dibagikan adalah 200, kemudian amortisasi diskon utang obligasi 50, amortisasi premium utang obligasi 60, kemudian penurunan aset tak lancarnya 500, kemudian kas dari opsi yang telah dieksekusi sebesar 300, kemudian kenaikan piutang usaha 900, kemudian kenaikan utang usaha 1.200, penurunan persediaan 850, kemudian kenaikan utang dividennya 300, kemudian penurunan wesel bayarnya adalah 400, kemudian teman-teman diminta untuk melakukan analisis operasi menggunakan metode tidak langsung. Nah, tadi sudah diketahui bahwa laba bersihnya sendiri adalah 10.000. Nah, tadi teman-teman harus mengkategorikan terlebih dahulu mana yang mengalami kenaikan maka akan ditambah, dan yang dia mengalami penurunan sendiri dikurangin nanti. Nah, ditambah apa saja sih yang berpengaruh di arus kas operasi ini? Penyusutan depresi dan amortisasi tadi, walaupun dia tidak mengeluarkan kas tetapi dikembalikan lagi untuk ditambah ke laba bersihnya tadi. Kemudian pajak penghasilan tangguhan, otomatis kalau pajak penghasilan tangguhan ditambah ya teman-teman. Kemudian karena ini kan pajaknya pajak penghasilan tangguhan artinya kan belum dibayarkan, maka masih menambah. Kemudian amortisasi diskon utang obligasi ditambah dengan kenaikan utang obligasinya, kemudian penurunan persediaan karena ada penjualan pasti dia menambah laba operasi. Kemudian komponen apa saja sih yang dia mengurangi? Nah, tadi ada laba perusahaan afiliasi yang tidak dibagikan, pasti akan mengurangi. Kemudian amortisasi premium utang obligasi juga mengurangi. Kemudian kenaikan piutang usaha karena penjualannya dijual bukan secara tunai tapi secara kredit, maka dia akan mengurangi arus kas yang masuk. Nah, akan diperoleh arus kas bersih dari kegiatan operasi berapa. Jadi kalau metode tidak langsung harus memilih-milih dulu apakah dia mengalami kenaikan maupun dia mengalami penurunan. Nah, tetapi laporan arus kas sendiri memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah tidak diharuskannya pengungkapan secara terpisah untuk arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Kemudian bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Kemudian pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Kemudian pemindahan laba atau rugi penjualan aset lancar atau investasi sebelum pajak dan aktivitas operasi itu mendistorsi analisis aktivitas operasi dan investasi. Jadi laporan arus kas sendiri memiliki beberapa kelemahan ya teman-teman. Kemudian
Di dalam laporan arus kas sendiri, kita bisa menghitung rasio arus kas khusus. Yang pertama adalah rasio kecukupan arus kas, di mana ini untuk melakukan evaluasi atau mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari aktivitas operasi itu apakah cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan dan dividen tunai. Di sini rumusnya adalah jumlah kas dari aktivitas operasi selama 3 tahun dibagi jumlah pengeluaran dari modal untuk membeli persediaan, kemudian dividen tunai. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian ada rasio reinvestasi kas, di mana rasio ini untuk mengukur atas presentasi investasi dalam perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Ini rumusnya adalah arus kas operasi ditambah dividen dibagi aset tetap kotor ditambah investasi ditambah aset lain plus modal kerja. Ini rumus dari reinvestasi kas. Jadi laporan arus kas ini bisa untuk menghitung rasio ya. Tadi ada rasio kecukupan arus kas, kemudian rasio reinvestasi kas. Besok kita akan membahas kasus soalnya ya, gimana sih cara menghitung rasio kecukupan arus kas dan rasio reinvestasi kas. Oke teman-teman, untuk pembahasan tentang laporan arus kas sampai di sini. Besok kita akan membahas tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan arus kas yang lain. Oke teman-teman, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.